Seorang dukun di desa Bentayan, Manggar, Belitung Timur ditangkap oleh tim Panah Satreskrim Polres Belitung Timur Senin 13 September malam. Dukun berinisial H, 38 tahun itu diduga mencabuli seorang anak di bawah umur. Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Dedi Nuari didampingi Kanit Pidum Ibda Dedi Irmawan mengatakan dukun ini ditangkap karena laporan dari orang tua korban. Terkait informasi lebih lengkapnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Pos Belitung, ada Brian Bimantoro yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Halo Brian. Halo Firda, selamat sore. Ya, Brian, bisa Anda jelaskan bagaimana peristiwa pencabulan ini bisa terjadi? Ya, Firda, bisa saya kabarkan bahwa ada seorang paranormal atau dukun kampung di Desa Bentayan, Manggar, Belitung Timur ditangkap oleh tim Panah Satreskrim Polres Belitung Timur Senin 13 September 2021 sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dukun itu berinisial H, berusia 38 tahun, diduga mencabuli seorang anak di bawah umur. Kasatreskrim Polres Belitung Timur AKP Dedi Nuari didampingi Kanit Pidum Ibda Dedi Irmawan mengatakan, peristiwa terjadi sekitar tanggal 12 Agustus 2021 silam. Korban berinisial N berusia 14 tahun didampingi ibunya pergi ke rumah dukun H untuk berobat. Dukun berkilah pengobatan akan sampai malam sehingga korban harus bermalam di rumah sang dukun. Dengan dasar ada hubungan kekeluargaan, dengan dukun itu, sang ibu percaya dan meninggalkan anaknya sendiri di rumah dukun itu. Lalu dalam praktiknya, dukun ini melakukan tindakan asusila kepada sang anak dengan menelanjanginya. Tak sampai di situ, sang anak disetubuhi bahkan di hadapan sang istri dari dukun tersebut. Sampai beberapa waktu lalu, teman bermain N mengadu kepada ibu N bahwa N telah menjadi korban pencabulan. Dari sanalah akhirnya orang tua N melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Begitu, Firda. Lantas, Brian, bagaimana kemudian langkah dari pihak kepolisian terkait adanya laporan dari orang tua korban sendiri? Baik, Firda, setelah mendapat laporan, tim Panah Satreskrim Polres Belitung Timur langsung meluncur ke TKP dan menginterogasi sang dukun. Setelah itu, dukun tersebut langsung dibawa ke Polres Belitung Timur. AKP Dedi sendiri mengatakan saat ini masih menyelidiki dan melakukan penyidikan termasuk gelar perkara kasus tersebut. Dari pengakuan awal, terduga pelaku melakukannya untuk mengobati anak tersebut dari sakitnya. Lantas, Brian, bisa Anda jelaskan mungkin dari informasi yang Anda himpun di lapangan, begitu bagaimana keseharian sang dukun di mata masyarakat di sana? Baik, Firda, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Bentayan Jaya, Sahani, mengatakan bahwa dukun ini dikenal juga sebagai tokoh adat setempat. Firda, Sahani menyampaikan bahwa dukun itu baru berpraktik pedukunan sekitar 1 tahun terakhir. Bisa diketahui bahwa dukun H ini merupakan anak dari dukun kampung yang sudah menjadi tokoh masyarakat atau tokoh terpandang di desa setempat, Firda. Dia juga bilang bahwa akan menghormati proses hukum yang berlaku atas proses hukum terhadap warganya tersebut. Gitu. Lantas bagaimana respon dari pemerintah daerah setempat terkait adanya pencabulan anak di bawah umur ini? Baik, Firda, bisa saya laporkan bahwa Bupati Belitung Timur Burhanuddin menyesalkan terjadinya peristiwa pencabulan anak di bawah umur ini. Dia mengatakan fungsi kontrol orang tua harus benar-benar dijalankan dalam mengawasi pergaulan ataupun lingkungan dari anak-anak mereka. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa jangan mudah percaya terhadap praktik-praktik pedukunan yang pengobatannya menggunakan media yang menyalahi atau yang berkaitan dengan keyakinan kita sendiri. Dia menegaskan, tempat berdoa, berharap, dan meminta hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Brian juga sudah melakukan wawancara dengan Kasatreskrim Polres Belitung Timur, AKP Dedi Nuari, dan juga Bupati Belitung Timur Burhanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi kronologi awalnya ada dari orang tua korban mendapatkan pengaduan dari anaknya bahwa telah terjadi pencabulan terhadap dia, sehingga dari keluarga melaporkan ke kami dan kami langsung menindaklanjutinya. Untuk modusnya sendiri gimana, Dan? Motifnya adalah untuk mengobati sang anak dengan modus crime-nya itu yaitu melakukan kegiatan yang di mana menghilangkan harga diri seorang perempuan. Perbuatan tidak senonoh, ya, perbuatan yang tidak senonoh. Oke, berarti sekarang masih dalam penyelidikan dan akan didalami lebih lanjut, Dan, ya? Sampai saat ini kami melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan kami nanti akan melakukan gelar perkara. Oke. Pasti diciptakan oleh Allah, ada obat, ada penyebab.
disebut akibat. Nah itu yang harus kita lakukan. Jadi yang seharusnya penyakit psikologis kita bawa ke bukan psikolog gitu, akhirnya kayak gini gitu. Yang harusnya psikolog yang menyembuhkan, yang mengobati gitu, yang memberikan terapi gitu kan. Kalau sakit kepala atau sakit yang lainnya kesehatan ya dokter gitu kan. Nah ini yang harus kita sikapi gitu. Jangan sesuatu yang menyangkut mengenai masalah hal-hal yang di luar normal kita tidak bisa ditelaah dengan baik. Sangat menyesalkan kejadian tersebut. Ya, kalau itu pasti. Saya udah bicara dengan Pak Kapolres dari pagi, udah bicara hal itu diskusi dengan beliau. Siap, Mas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.